Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin muslimat, Bapak Ibu sekalian, jamaah majelis taklim Masjid Al-Hidayah rahimani wa rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi ini Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayahnya kepada kita semuanya menjalankan salat subuh secara berjamaah, yang kita berharap ibadah kita di pagi ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap juga kita nantinya mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari majelis ini, yang nantinya kita akan bisa amalkan dalam keseharian kita. Salawat dan juga salam semoga senantiasa tercurah terlimpah untuk panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, demikian juga umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan untuk hamba-hambanya yang mereka memahami agama Islam. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan bagi seorang hamba ketika hamba tersebut mau belajar, mau mempelajari dan memahami agama Islam. Adapun orang-orang yang tidak mau mengkaji, tidak mau belajar tentang Islam, hakikatnya mereka adalah orang-orang yang tidak dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa orangnya yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan pahamkan orang tersebut kepada agama. Orang-orang yang dikehendaki baik oleh Allah akan diberikan pemahaman agama. Maka Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, bersyukurlah kepada Allah ketika jenengan sudah punya porsi dalam sepekan harus datang di majelis tertentu untuk belajar tentang agama. Jenengan harus bersyukur kepada Allah atas nikmat tersebut, Bapak Ibu. Karena begitu banyak orang yang terlalai dengan apa? Dengan tempat tidurnya. Orang yang lalai dengan pekerjaannya. Orang yang lalai dengan kesibukannya tanpa pernah menyambangi majelis taklim. Tanpa pernah belajar tentang Islam. Begitu banyak saudara-saudara kita yang mereka tidak tergugah sedikit pun untuk tahu tentang Islam. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, orang-orang yang dikehendaki baik oleh Allah diberikan pemahaman tentang Islam. Orang yang paham tentang Islam itu seperti apa sih? Apakah harus menjadi penghafal Quran? Apakah menjadi penghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jamaah sekalian, perlu difahami, orang yang dikatakan sebagai orang yang faham kepada agama adalah orang yang ngerti ilmu kemudian diamalkan. Gak harus banyak-banyak. Karena apa? Karena porsi masing-masing orang itu berbeda satu dengan yang lainnya. Seorang mendapatkan ilmu dari majelis taklim, kemudian dia berusaha untuk mengamalkannya. Dia dapat ilmu dari buletin yang dia dapatkan pada hari Jumat. Dia baca, dia fahami, Masya Allah. Kemudian dia amalkan.
Dia mengetahui sesuatu yang dilarang oleh Allah dari temannya. Temannya memberikan nasihat kepadanya bahwasanya perkara yang dia lakukan itu salah, itu dosa. Kemudian dia tersadar, dia tinggalkan itu. Ini orang-orang yang dikehendaki kebaikan. Kalau masalah dunia Bapak Ibu, masalah keduniaan, masalah kesenangan-kesenangan dunia, harta dan segala dengan segala macam bentuknya itu ya, maka sesungguhnya Allah Ta'ala bagi-bagikan kepada semua orang. Adapun ilmu agama hanya diberikan kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala cintai. Kesenangan dunia Allah berikan kepada semuanya. Yang kafir dikasih harta enggak? Dikasih. Bahkan kadang-kadang banyak banget ya. Nomor satunya Indonesia, yang paling kaya di Indonesia, Muslim atau kafir? Nomor satunya Jawa Tengah, Muslim atau kafir? Nggak tahu. Nomor satunya Purwokerto. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang ahli maksiat juga dapat. Yang hidupnya diisi dengan maksiat. Yang bisnisnya semuanya bisnis maksiat. Dapat harta kesenangan dunia. Sehat dia dapat. Kesenangan dunia dia dapat. Jamaah sekalian, karena seperti itulah Allah Ta'ala bagikan dunia. Dunia ini Allah berikan semuanya. Gak pilih-pilih, semua orang yang mau berusaha Allah berikan. Tetapi ilmu agama tidak. Ilmu agama hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang dicintainya. Wa may yuridillahu bi khairan yufaqihu bid-din. Orang-orang yang dikehendaki baik oleh Allah akan difahamkan kepada agama. Kenapa sih? Kenapa sih hanya diberikan kepada orang-orang yang dicintai saja? Kenapa sih dunia diberikan kepada semua orang? Karena dunia Bapak Ibu, nilainya dunia total semuanya di sisi Allah itu tidak senilai atau lebih ringan daripada sayap seekor nyamuk. Dunia nilainya di sisi Allah itu tidak lebih dari sayap seekor nyamuk. Jenengan tahu nimbang nyamuk? Berapa beratnya nyamuk? Lah ini sayapnya, Pak. Dunia dan segala isinya di sisi Allah itu lebih ringan daripada sayap nyamuk. Nilainya lebih ringan daripada sayap nyamuk. Nabi SAW beliau bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah, ma saqa minha kafiran sarbata ma." Kata Nabi SAW, kalau seandainya dunia dan seisinya itu senilai sayap nyamuk, kalau dunia dan seisinya Bapak Ibu senilai sayap nyamuk, maka Allah tidak akan memberikan setetes air pun untuk orang kafir. Kalau nilai dunia itu di sisi Allah setaraf dengan sayap nyamuk, ora bakal wong kafir bisa nginum meskipun apa? Satu tetes. Gak bakal dikasih oleh Allah. Tetapi dunia itu memang lebih rendah daripada sayap nyamuk. Dalam hadis yang lain disebutkan oleh Nabi, dunia itu apa? Lebih rendah daripada bangkai kambing yang cacat. Maka jangan sampai kita persiapkan diri kita ini Bapak Ibu sebagai budak-budak dunia. Jangan sampai jenengan persiapkan anak-anak jenengan semuanya menjadi budak-budaknya dunia. Diajari cuma ilmu keduniawian saja, tidak pernah diajari tentang salatnya, tentang baca Qur'annya, tentang ibadah-ibadah kepada Allah yang lain. Dunia itu sebentar juga akan sirna. Yang sudah 60 tahun, 70 tahun kan merasakan cepat banget ya dunia ini. Ternyata wis duwe putu mambrah-mambrah. Ternyata sudah repot jalan. Kemarin kayaknya masih
kuat banget. Kemarin kayaknya masih hebat banget, sekarang sudah repot. Akan berjalan dan terus berjalan mendekati apa? Mendekati kehidupan abadi, kehidupan akhirat. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tanamkan kepada diri kita semuanya bahwasanya cinta Allah kepada seorang hamba dengan mempelajari ilmu agama. Semangat dalam belajar ilmu agama. Majelis-majelis ilmu sekarang Masya Allah. Sekarang di sini ada majelis, Ahad besok di sana ada majelis ya. Di tempat yang lainnya ada majelis lagi. Masya Allah, luar biasa. Tinggal kita mau apa tidak untuk menerima kebenaran ini. Bapak Ibu sekalian, sekedar mengingatkan tentang keutamaan ilmu agama. Insya Allah pada kajian kita pagi ini yang akan kita bahas adalah belajar bersabar. Yang akan kita kaji pagi ini insya Allah adalah belajar bersabar. Apa itu sabar? Sabar secara bahasa artinya adalah al-habsu, as-sabru al-habsu. Sabar artinya adalah menahan diri. Secara bahasa, kesabaran artinya menahan diri. Adapun secara istilah syar'i, yang dinamakan dengan kesabaran adalah habsun nafsi, menahan diri pada 3 perkara. Menahan diri pada 3 perkara. Yang pertama, menahan diri untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, menahan diri dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, menahan diri pada takdir Allah yang dirasakan pahit ataupun getir. Jadi kesabaran itu ada 3 macam. Apa saja Bapak Ibu? Yang pertama tadi, sabar untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sabar untuk menjauhi sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Yang ketiga, sabar untuk menerima takdir, ketentuan Allah yang dirasakan pahit ataupun getir ataupun yang enggak enak lah seperti itu. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Inilah 3 bentuk kesabaran yang sering disebutkan oleh para ulama, yang seorang tertuntut untuk memiliki 3 macam kesabaran dalam kehidupannya. Sabar untuk mentaati Allah, sabar untuk meninggalkan maksiat, sabar untuk apa? Sabar untuk menghadapi takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita yang pertama terkait dengan sabar untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita untuk bisa mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala harus sabar. Untuk bisa mentaati Allah kita perlu kesabaran. Kenapa sih? Untuk mengetahui sesuatu yang itu termasuk amal ketaatan, prosesnya kan lama. Orang kepengin tahu sesuatu yang diperintahkan oleh Allah kan nggak bisa langsung tahu, tetapi perlu kesabaran. Sabar untuk apa? Belajar terlebih dahulu. Belajar. Bisa sholat, bisa puasa, bisa menunaikan ibadah-ibadah yang lainnya. Perlu belajar apa tidak? Perlu belajar. Dan ketika seorang belajar itu benar-benar perlu kesabaran luar biasa. Untuk bisa belajar, seorang perlu kesabaran yang luar biasa. Di saat yang lain lagi enak-enak, menikmati suara tetesan air hujan, sambil apa? Ngeringkel gitu ya.
Seorang harus datang ke masjid mendengarkan majelis ta'lim. Seorang harus pegang Al-Quran terjemah ataupun hadis ataupun artikel ataupun majalah dan lain sebagainya. Yang lain sedang nyantai-nyantai, kita harus sabar belajar. Maka proses untuk bisa mendapatkan pengetahuan tentang ketaatan kepada Allah itu perlu perlu kesabaran. Perlu kesabaran. Jangan dikira seorang bisa langsung taat kepada Allah kalau tidak berilmu, nggak bisa. Kalau ibadahnya seorang cuma sekedar ikut-ikutan orang, maka sesungguhnya ibadahnya tersebut sangat mungkin sekali tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keikhlasan, tidak ada pengikutan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah, ini juga akan menjadikan ibadah itu sia-sia. Orang ikuti orang lain dalam ibadah, tapi tidak ada keikhlasannya. Kemudian tidak ada keserupaan ibadah tersebut dengan ibadahnya Kanjeng Nabi, percuma saja Bapak Ibu. Maka sekali lagi, untuk bisa mendapatkan pengetahuan tentang ketaatan kepada Allah perlu belajar dan perlu sabar. Terkait dengan sholat, kalau sudah bisa sholat, sudah bisa ngerti ilmunya tentang sholat, mau melaksanakan sholat, perlu tenaga, perlu waktu. Apalagi sholat mungkin seperti sholat taraweh, setengah jam paling enggak kan seperti itu Bapak Ibu. Perlu kesabaran apa tidak? Perlu kesabaran. Sudah penuh perutnya, kemudian ngantuk, harus sholat taraweh dan lain sebagainya. Demikian juga ibadah-ibadah yang lain perlu kesabaran. Jenengan mengeluarkan harta jenengan untuk zakat, perlu sabar apa tidak? Kalau nggak sabar akhirnya nggak jadi mengeluarkan zakat Bapak Ibu. Demikian juga jenengan mau melaksanakan ibadah haji, perlu kesabaran. Mengeluarkan harta yang tidak sedikit, perlu kesabaran. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Lelah letih, pengorbanan, semuanya butuh kesabaran. Taat kepada Allah butuh sabar. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-200. Ali Imran ayat yang ke-200. Allah taala sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman, isbiru wasabiru warabitu. Bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaran kalian, dan bersiap-siaplah atau bersiap-siagalah kalian. Isbiru wasabiru warabitu, nanti akan kita sebutkan apa maksud dari tiga kata-kata ini. Bersabarlah, kuatkanlah kesabaran, dan bersiap-siagalah. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tuflihun, maka niscaya kalian akan beruntung. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan ketika menjelaskan tentang ayat ini, ayat yang tadi kita baca, beliau memaparkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan orang-orang yang beriman, memerintahkan berapa? 4 perkara dalam ayat ini. Isbiru, bersabarlah kalian. Apa artinya di sini? Bersabarlah dari melakukan maksiat kepada Allah. Ini penjelasan dari beliau. Isbiru artinya tahanlah diri kalian dari melakukan maksiat. Meskipun maksiat itu mudah di hadapanmu, meskipun maksiat itu gratis bagimu, meskipun itu sangat dekat sekali denganmu, bersabar. Karena sebagian orang itu maksiat bayar aja mau gitu ya, taat kalau gratis tetap gak mau gitu. Ini kan aneh banget sebenarnya Pak. Coba sekarang orang-orang yang
menghabiskan hartanya, mengambur-ngamburkan hartanya untuk apa? Untuk bersenang-senang. Untuk apa? Datang ke mana? Sana Pak. Area sana gitu kan ya. Ngumbar-ngumbar duit, minum-minuman, konsumsi obat-obatan terlarang, main perempuan, judi dan lain sebagainya. Bayar mau, untuk apa? Maksiat. Untuk ibadah gratis. Masya Allah. Majelis taklim ada yang bayar Pak? Tiketnya di depan tulis tiket majelis taklim Masjid Al-Hidayah 50.000. Ada seperti itu? Gratis belang sing teka. Apa maning? Bayar. Wala quwata illa billah. Namun demikianlah jebakan dari syaitan. Jebakan dari syaitan. Jadi masjid ini ditutupi dengan apa? Dengan sesuatu yang tidak menarik. Masjid yang mengajak kepada kebaikan, yang menyuruh kepada kebaikan dibungkus oleh syaitan dengan sesuatu yang tidak menarik. Kemudian tempat-tempat yang begitu buruk, diskotik, tempat prostitusi, tempat perjudian, tempat yang begitu buruk menjadi begitu menarik dengan dihiasi oleh siapa? Oleh syaitan juga. Masjid ditutup sehingga tidak menarik. Kemudian apa? Tempat maksiat yang paling parah, tempat yang paling dibenci oleh Allah, itu dibungkus dengan sesuatu yang begitu menarik. Dan demikianlah yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hufatil jannah bil makarih wa hufatin nar bisyahwat. Jalan menuju surga ini dihiasi dengan sesuatu yang tidak menarik, bertentangan dengan jiwa manusia. Salat harus ada waktu, salat harus ada apanya? Ada kekhusyuannya, berat. Kemudian bakti kepada orang tua susah. Menjalankan ketaatan yang lainnya susah, berat. Untuk bersenang-senang, Masya Allah. Jalan menuju neraka itu diliputi dengan sesuatu yang menyenangkan jiwa manusia. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, maka kita harus berusaha untuk menahan diri dari melakukan maksiat. Kemudian yang kedua, wasabiru. Apa artinya sabiru? Artinya adalah tahanlah dirimu untuk melakukan apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan maksiat, lakukan ketaatan kepada Allah. Ini isbiru wasabiru. Warabitu artinya adalah lakukanlah banyak amal kebaikan, kerjakanlah kebaikan yang engkau diberikan kemudahan untuk mengerjakannya, perbanyak. Nanti setelah seorang memperbanyak kebaikan, maka kebaikan-kebaikan yang lain itu akan memanggil-manggil untuk apa? Untuk dikerjakan. Demikianlah ketika seorang melakukan kebaikan, insya Allah dia akan dipanggil lagi untuk bisa melakukan kebaikan yang lain. Demikian juga sebaliknya, kalau seorang sudah memenuhi panggilan maksiat, maka maksiat-maksiat yang lain akan apa? Memanggil-manggil dia untuk melakukannya. Maka jangan coba-coba sekali-kali melakukan apa? Maksiat. Kemudian yang keempat yang diperintahkan oleh Allah di dalam ayat ini adalah wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kepada kalian kepada Allah agar kalian mendapatkan keberuntungan. Agar beruntung mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah. La'allakum tuflihun, maka niscaya kalian akan mendapatkan keberuntungan. Takwa, pondasi yang paling penting adalah dengan belajar ilmu agama. Karena inti takwa menjalankan perintah, menjauhi larangan, dan seorang akan bisa menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya dengan belajar ilmu agama. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kenapa ketika kita menjalankan ketaatan butuh sabar? Ini kita sebutkan alasannya di sini. Kenapa ketika kita mau menjalankan ketaatan kepada Allah perlu sabar? Mau sholat perlu sabar, puasa perlu sabar, zakat perlu sabar, haji perlu sabar, ibadah yang lainnya juga perlu sabar.
Kenapa sebabnya? Yang pertama adalah karena ketaatan itu ada sesuatu yang terasa berat, ada beban. Sehingga kita perlu bersabar. Menjalankan ketaatan ada beban di sana, sehingga orang perlu kesabaran. Ini alasan yang pertama kenapa kita perlu bersabar. Yang kedua, karena jiwa manusia senantiasa memerintahkan kepada kejelekan. Karena jiwa manusia senantiasa memerintahkan kepada kejelekan, kecuali jiwa-jiwa yang dirahmati oleh Allah. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa manusia itu senantiasa memerintahkan kepada kejelekan, kecuali orang-orang yang telah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin muslimah yang dirahmati oleh Allah, ini adalah pembahasan kita yang pertama terkait dengan bersabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan yang kedua. Bersabar untuk apa? Untuk menjauhi maksiat. Bersabar untuk menjauhi maksiat. Tadi sudah saya sebutkan bahwasannya maksiat itu senantiasa dinampakkan indah di hadapan kita. Maksiat itu dinampakkan apa? Dengan gambar yang begitu menarik bagi kita. Sehingga Nabi SAW ketika menyebutkan tentang apa? Hadis yang tadi saya sampaikan, bahwasanya jalan menuju surga itu diliputi dengan sesuatu yang tidak disukai jiwa manusia. Jalan menuju neraka diliputi dengan sesuatu yang begitu menarik hati manusia. Sehingga beliau menyebutkan bahwasanya kalau seandainya semacam ini, tentunya akan sangat sedikit di antara hamba-hamba Allah yang akan apa? Selamat. Karena apa? Mau masuk surga, setiap orang kan cita-citanya pengen masuk surga. Sampai orang-orang yang paling parah di mata kita, Bapak Ibu, ahli maksiat, orang yang paling parah, jahat banget gitu ya, kalau ditanya pengen masuk apa, jawabannya masuk surga. Naudzubillah gitu, masuk neraka kan, kadang-kadang jawabannya seperti itu. Tetapi demikianlah jamaah sekalian, seorang punya cita-cita pengen masuk surga, tetapi tidak mau menempuh jalan untuk menuju ke surga. Dia pengen mendapatkan keselamatan tetapi nggak mau mengusahakan keselamatan. Ini yang sebenarnya aneh. Sehingga disebutkan dalam pepatah Arab, disebutkan tarjun najata walam tasluk masalikaha. Engkau mengharapkan keselamatan tetapi engkau tidak mau menempuh jalan keselamatan. Inna safinata la tajri 'alal yabasi. Sesungguhnya yang namanya perahu itu nggak mungkin berjalan di daratan, Mbak. Kalau pengen selamat, ya sudah ikuti jalan keselamatan. Nggak mungkin yang namanya perahu kemudian berjalan di daratan. Orang yang pengen menyeberang lautan sampai ke tempat tujuan, ya harus naik perahu tersebut. Nggak mungkin dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan sampai di tempat tujuan tanpa menaiki perahu tersebut. Kalau pengen selamat, berjalanlah bersama orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, perlu kesabaran untuk bisa untuk bisa meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya yang namanya maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada hakikatnya itu enggak nentramin hati. Orang yang melakukan maksiat kepada Allah hatinya itu enggak tentram, enggak bisa damai. Berbeda dengan orang yang melakukan ketaatan. Orang yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu hatinya senantiasa tentram dan damai. Kalau seandainya nanti
itu nggak ada surga, nggak ada neraka. Kalau seandainya nanti di akhirat nggak ada surga, nggak ada neraka, apakah rugi orang-orang yang menjalankan ketaatan kepada Allah? Rugi apa tidak? Tidak. Kalau seandainya nggak ada surga, nggak ada neraka, Pak, ini cuma mengandai-andaikan saja. Karena apa? Orang yang sholat hatinya tentram, orang yang ibadah kepada Allah, baca Quran, hatinya tenang, kebahagiaan itu ada dalam hidupnya. Berbeda dengan orang-orang yang melakukan maksiat. Kalaupun seandainya nanti nggak ada neraka bagi mereka gitu ya, mereka cuma mendapatkan dunia saja, cuma setelah itu mati ya sudah selesai gitu. Mereka juga sudah nggak dapat kenyamanan dalam kehidupannya. Coba saja orang melanggar hukum di dunia saja itu ya, sama orang yang taat, hatinya tentram, tentram yang mana? Gambarkanlah yang gampang banget. Jenengan tahu bahwasanya di kota itu sering ada operasi polisi. Jenengan nggak pakai helm masuk ke kota, nyaman apa tidak? Walaupun nggak ditangkap, nggak diapa-apain gitu ya, cuma disemprit kemudian suruh berhenti, ditanya-tanya, cuma dilepasin lagi. Nyaman apa tidak hatinya? Tidak nyaman kan? Pertamanya deg-degan, bukan polisi seperti itu. Beda dengan orang yang sudah lengkap, STNK-nya dibawa, kemudian apa? Pakai helm, helmnya juga standar. Masya Allah, tenang, santai. Demikianlah gambaran orang yang menjalankan ketaatan kepada Allah dalam kehidupan dunia. Enak, sudah nyaman banget seperti itu. Kalau seandainya nanti nggak ada surga baginya, dia sudah dapat kebahagiaan, Pak. Orang yang tadi, yang satunya lagi dia maksiat kepada Allah, itu senantiasa mendapatkan apa? Ketidaknyamanan dalam hidup. Kalau seandainya nggak ada neraka, dia sudah mendapatkan kesengsaraan di dunia. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bersabar, terus pupuk kesabaran kita untuk bisa apa? Untuk bisa menjauhi maksiat. Bagaimana caranya memupuk kesabaran untuk mengetahui, untuk bisa meninggalkan maksiat? Seorang usahakan. Zina hukumannya apa? Tahu. Kemudian khamar hukumannya apa? Riba hukumannya apa? Kemudian durhaka kepada orang tua hukumannya apa? Pelajari yang semacam ini. Fahami yang semacam ini sehingga akan apa? Muncul dalam diri seorang adanya rasa takut kepada murka Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau seandainya nggak ada pengetahuan tentang keharaman sesuatu, tidak ada pengetahuan tentang hukuman terhadap dosa, maka tentunya seorang tidak akan pernah merasa takut. Seperti umpamanya di zaman kita sekarang ini. Seperti di zaman kita sekarang ini, orang begitu mudahnya datang ke lembaga ribawi, ke bank-bank pemerintah yang konvensional gitu ya, untuk mengajukan pinjaman. Begitu mudahnya orang, lowong butuh gitu, gampang banget mengatakan seperti itu. Karena tidak tahu tentang betapa besarnya dosa zina itu. Yang Nabi SAW menyebutkan bahwasanya ar-riba tintani wa sab'una baban. Riba itu ada 72 pintunya. Adnaha, yang paling rendah daripada dosa riba itu adalah seperti seorang anak menzinai ibunya sendiri. La haula wala quwata illa billah. Mbok kowe sing ngutangi Ustaz, tuh kabeh sing nyelang karo sing ngutangi pada bae dosane. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kenapa orang begitu mudahnya mau nyekolahkan anak kuliah minjam ke riba, mau ngapa lagi minjam ke riba? Astaghfirullahaladzim. Karena apa? Tidak ada pemahaman yang mendetail tentang hukuman orang yang melakukan riba. Padahal tadi sudah disebutkan hadisnya, yang paling rendah daripada dosa riba itu seperti anak bergumul dengan apa? Ibunya sendiri. Ketika mungkin di satu masyarakat gitu ya, ada seorang anak
yang dia itu berzina dengan ibunya sampai punya anak beranak pinak, saya yakin akan diingkari, saya yakin mungkin akan diusir orang tersebut dari masyarakat tertentu. Ya apa tidak? Kalau seandainya mungkin di sekitar lingkungan ini ada anak dengan ibunya, tinggal berduaan, kemudian apa? Sampai ibunya hamil lagi, punya anak lagi, padahal nggak punya suami. Subhanallah, ternyata hamil dengan anaknya sendiri. Akan risih apa tidak, Pak? Risih tentunya ya. Dan inilah dosa riba yang paling ringan ini seperti ini. Tetapi di masyarakat kita bercokol di mana-mana lembaga-lembaga ribawi. Bahkan sebagian orang begitu bangga bekerja di lembaga apa? Riba. Orang tua anaknya Masya Allah sudah selesai kuliah, kemudian diterima bekerja di Bank Anu. Kalau Bank Toyib nggak masalah, Bapak Ibu. Astagfirullahaladzim. Begitu bangga kerjanya kepenak anak saya, posisinya wis apik siki, nang tempat kerja adem, nggak ada apanya, nggak ada sumuknya ya di dunia. Tetapi apa bahayanya, ngeri banget. Masa setiap hari berzina dengan ibunya terus, dosanya seperti itu. La haula wala quwata illa billah. Jauhi yang semacam ini, perlu kesabaran Bapak Ibu. Di antara yang disebutkan oleh para ulama dampak buruk daripada maksiat. Yang pertama, orang yang melakukan maksiat akan terhalang dari mendapatkan ilmu. Orang yang melakukan maksiat dia akan terhalang dari mendapatkan ilmu agama yang dimaksudkan di sini. Ketika dia melakukan satu maksiat, tentunya dia akan terhalang dari apa? Mendapatkan ilmu. Bagaimana dia akan mau menerima ilmu sementara hatinya adalah apa? Sudah terkungkung oleh apa? Oleh maksiat. Hatinya sudah tertutup oleh maksiat tersebut, apalagi terkait ilmu yang menjelaskan tentang maksiatnya, pasti akan anti banget. Orang yang kerjaannya mencuri, ngutil ataupun yang lainnya, ketika disebutkan ayat tentang apa hukuman bagi pencuri, gimana? Ya otomatis dia akan langsung apa? Akan menjauhkan diri dari itu. Ini bukti nyata bahwasanya apa? Bahwasanya dia itu terhalang dari ilmu, nggak bisa mendapatkannya. Dan secara keseluruhan ahli maksiat akan susah untuk mendapatkan apa? Hidayah. Ini hukum umum ya, secara keumumannya. Memang terkadang ada orang-orang yang maksiatnya parah banget, tetapi apa? Subhanallah qadarullah, ada sesuatu yang terjadi dalam hidupnya langsung berubah jadi taat. Ada yang seperti itu, ada. Banyak apa tidak? Sedikit. Karena kebanyakan orang-orang yang sudah bergelimang dengan maksiat, untuk mendapatkan ilmu agama itu susah. Ini yang pertama, dampak buruk daripada maksiat. Yang kedua, terhalang dari melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kehidupannya diisi dengan maksiat, tentunya dia akan menyibukkan diri dengan maksiat. Kesenangan-kesenangan dirinya yang dia penuhi. Untuk taat kepada Allah ya nanti sampai akhirnya dia tidak menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara dampak buruk dari perbuatan maksiat adalah seorang itu hatinya merasa sempit, senantiasa merasakan kesempitan dalam hidup, nggak pernah merasakan kenyamanan, nggak pernah merasakan kelapangan. Dan ini sudah jaminan dari Allah. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Jaminan dari Allah Subhanahu wa taala adalah seperti itu Bapak Ibu. Man a'rada an dzikri, siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah dalam surat Taha ini. Siapa yang berpaling dari peringatanku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sungguh baginya kehidupan yang sempit. Sehebat apapun orangnya sekarang, sebanyak apapun harta yang dia miliki,
Kalau seandainya dia itu menjauh dari Al-Quran, menjauh dari hadis Nabi SAW, yang semuanya ini peringatan dari Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sungguh baginya kehidupan yang sempit, meskipun dia dalam kelapangan. Kalau kita lihat, meskipun mungkin dia orang yang tertawanya paling lebar, setiap hari kerjaannya ngakak terus gitu ya, cengar-cengir terus, hartanya banyak, sehatnya ada, temannya banyak. Kalau dia berpaling dari Al-Quran dan Sunnah, sudah jaminan pasti hidupnya itu sempit. Karena yang mengatakan itu Allah, yang mengatakan bukan saya, yang mengatakan seperti itu adalah Allah. Yang memberikan kelapangan dan memberikan kesempitan itu Allah. Allah jadikan orang-orang yang bermaksiat, yang berpaling dari peringatan kepadanya, menjadi orang-orang yang berkesempitan. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, baginya kehidupan yang sempit. Dan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, nanti pada hari kiamat orang-orang yang berpaling dari Quran dan Sunnah dibangkitkan dalam kondisi buta. Semua orang yang berpaling dari Al-Quran, yang berpaling dari Sunnah Nabi SAW, dibangkitkan pada hari kiamat kelak dalam kondisi buta. Kenapa dibangkitkan dalam kondisi buta? Karena mereka telah berpaling dari kebenaran yang datang kepada mereka, berpaling dari Quran, dari hadis Nabi SAW yang telah datang kepada mereka, maka diganjar. Wa kadzalikal yauma tunsa, demikianlah kalian akan dilalaikan, kalian akan dilupakan. Bapak Ibu sekalian, inilah beberapa dampak buruk daripada maksiat. Ini yang kedua, bersabar untuk tidak melakukan maksiat. Yang ketiga adalah bersabar untuk menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Takdir Allah itu ada yang enak, ada yang tidak enak. Takdir Allah itu ada yang menurut kita baik, ada yang menurut kita tidak baik. Jenengan pun merasakan ketika jenengan mendapatkan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala, jenengan itu mendapatkan kelapangan rizki. Enak apa tidak enak? Baik bagi jenengan? Baik. Kemudian ada di saat yang lain jenengan itu mendapatkan kesulitan rizki, kesempitan rizki. Nggak enak atau nggak enak? Nggak enak langsung. Seperti itulah ketika di satu saat kita sedang mengalami sempitnya rizki, masya Allah, nggak nyaman, nggak enak sekali. Itulah takdir dari Allah. Sehingga Nabi menyebutkan wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarrih, beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk, semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita ketika merasakan takdir Allah itu tidak enak di diri kita, kita harus sabar. Protes sama Allah, monggo protes. Berubah nggak kalau diprotes? Ya nggak berubah. Tetapi kalau seorang mau mengusahakan yang terbaik dalam hidupnya, insya Allah bakal mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita harus mengimani takdir. Kita harus bersabar, iman kepada takdir yang baik dan yang buruk, semuanya datang dari Allah. Kemudian kita ketika mendapatkan sesuatu yang tidak enak, kita harus bersabar. Kalau jenengan sakit, tentunya jenengan mengatakan ini takdir yang tidak baik bagi seorang, terhalang dari ibadah, terhalang dari melakukan aktivitas dan lain sebagainya. Orang diberikan kesehatan, takdir baik atau buruk? Baik. Sehingga seorang bisa beribadah kepada Allah, bisa melakukan aktivitas dan lain sebagainya. Semuanya ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tinggal bagaimana kita mensikapi ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan sukses di sana. Nabi SAW menyebutkan tentang seorang mukmin. Seorang mukmin itu begitu hebat. Seorang mukmin itu begitu menakjubkan, Bapak Ibu. Kata Nabi SAW, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Kata Nabi, begitu menakjubkan urusan seorang yang beriman itu.
Orang yang beriman itu senantiasa panen pahala. Orang yang punya iman, Bapak Ibu, senantiasa panen pahala dalam kehidupannya. In asabathu sarra syakara fakana khairan lahu. Kalau dia mendapatkan sesuatu yang menggembirakan, dia dapat nih di saat hidupnya, dia dapat kesehatan, dapat limpahan rizki berupa apa? Berupa ma'isyah ataupun rizki yang luas. Kemudian mendapatkan keluarga yang sakinah, mendapatkan anak yang saleh dan salehah. Ini semuanya kelapangan dari Allah, rizki dari Allah Subhanahu wa taala, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang mukmin, maka dia akan bersyukur kepada Allah. In asabathu sarra syakara fakana khairan lahu, dan itu baik baginya. Dapat kenikmatan, dia bersyukur kepada Allah, itu baik baginya. Kebalikannya Bapak Ibu, wa in asabathu dharra, kalau seorang mukmin mendapatkan sesuatu yang tidak enak, dia sakit, dia diuji dengan berbagai macam hal dalam kehidupannya, sabara, maka dia akan bersabar. Fakana khairan lahu, dan itu baik baginya. Karena apa? Seorang mukmin menghadapi dengan sabar ketentuan yang begitu pahit baginya, begitu tidak enak baginya, dihadapi dengan sabar, itu baik baginya. Kemudian Nabi mengatakan, wala yakunu dzaka illa lil mu'min, dan itu enggak mungkin akan terjadi kecuali bagi orang yang beriman saja. Bersyukur kita ketika mendapatkan nikmat hanya bisa dilakukan oleh orang yang beriman. Sabar ketika menghadapi apa? Takdir, ketentuan Allah yang tidak enak, hanya bisa dilakukan oleh orang yang beriman. Maka inti dalam hidup kita adalah bagaimana kita memupuk keimanan yang ada dalam diri kita ini, sehingga apa saja yang kita rasakan akan kita rubah menjadi sesuatu yang menguntungkan bagi kita. Kalau dapat nikmat bersyukur, kalau dapat ujian ataupun musibah kita bersabar. Ini jadi keuntungan semuanya bagi seorang mukmin. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, takdir telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak ada seorang pun yang mengetahui tentang ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh seorang berhujjah untuk melakukan pelanggaran di dalam agama ini kemudian mengatakan ini takdir dari Allah. Jangan sampai mengatakan seperti itu. Saya mencuri, ya takdir dari Allah. Saya korupsi, takdir dari Allah, dan lain sebagainya. Tidak boleh mengatakan seperti itu. Saya pekerjaannya seperti ini, pekerjaan haram, ya takdir dari Allah. Iya, memang takdir dari Allah, tetapi apa? Allah enggak ridho kepada itu. Allah meridhoinya apa? Kalau seorang itu taat kepadanya di dalam syariatnya. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja materi yang bisa saya sampaikan. Yang inti daripada kajian kita, marilah kita pupuk kesabaran dalam kehidupan kita. Sabar yang pertama untuk bagaimana kita menjalankan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabar untuk bagaimana kita meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga adalah bersabar di dalam takdir ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang tidak kita sukai atau yang terasa berat bagi kita. Untuk materi saya cukupkan, kalau ada yang ditanyakan monggo. Terima kasih Bapak. Kalau ada orang suka misuh, marah-marah, jengkel, itu termasuk orang yang enggak sabar? Iya, orang itu orang yang enggak sabar. Karena dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Karena yang dinamakan tadi sabar itu adalah menahan diri. Menahan diri untuk tidak melontarkan kata-kata yang kotor, menahan diri untuk tidak ngerasani orang dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah bentuk kesabaran. Kalau seorang dia senantiasa ngerasani, dia senantiasa mencaci, senantiasa menebarkan isu-isu dan lain sebagainya, semacam itu adalah orang yang tidak sabar. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf, yang benar semata-mata dari Allah, salah keliru dari diri saya pribadi. Kita akhiri majlis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.